punya tempat tidur aja tidur di mari. Mau Udin lah, ngaget-ngagetin aja nih. Din, ketiduran Din, malam gak bisa berantem bini gue soal sandiwara. Makanya nih gue bayar. Pas banget nenek. Ini kesempatan nenek untuk menjadi seorang aktor atau aktris. Jadi begini nek. Nenek sekarang harus jadi kuntilanak Belanda dan nenek takut-takutin si Kokom. Saya adalah kuntilanak. Kalau penonton nggak pada percaya, saya punya akte notaris dan kwitansinya. Kalau kayak gini Kokom pasti bakalan sukses deh aktingnya. Tinggal beraninya anak kuntilanak Belanda. Gue yakin pasti nenek gue berhasil nakut-nakutin si Kokom. Biar si Kokom nggak jatuh cinta lagi sama gue. Nenek gue kan suaranya kayak kuntilanak kalau udah ketawa. Bang Udin. Bang Udin di rumahnya ada kuntilanak Belanda nggak Bang Udin? Gue nggak peduli ada kuntilanak Belanda, kuntilanak Jepang, kuntilanak India, Asia Tenggara. Gue nggak peduli. Lagi emosi lu. Gue sakit hati tau nggak gak? Gue jadi tentara Jepang bingung, cuma mondar mandir itu juga nggak lama. Makanya sekarang gue mau bikin sandiwara sendiri. Gue jadi peran utama, lo gue angkat jadi sutradara. Nggak mungkin kan gue jadi peran utama, terus gue juga yang sutradarain. Makanya gue angkat lo jadi sutradara. Oke, it's okay, no problem. I thinking about you. Okay, I'm sutradara. Ayo kita duduk, kita obrolin. Ayo silakan duduk. Ribet banget cuma duduk terus silakan. Oke, langsung saja. Gimana jalan ceritanya? Saya pengen tahu kronologisnya seperti apa. Karena kan saya di sini dinobatkan sebagai sutradara. Gue kayaknya nggak salah milih lo jadi sutradara. Pinter kayaknya lo. Begini, gue udah bikin skenario. Cuma yang ngerti gue sendiri. Nih. Nah, lo kembangin deh ceritanya. Lo pilih deh pemain-pemainnya siapa-siapa. Mohon maaf nih Bang Udin. Iya. Baru kali ini sutradara megang naskah, kertasnya lecek kayak kulit nenek-nenek umur 60 tahun. Yang penting isinya. Oke deh, gue mau baca dulu jalan ceritanya. Kecil, nggak usah pakai naskah. Nanti di atas panggung gue semua yang nentuin ceritanya sama peran-perannya. Oh gitu? Lo yang pilih pemainnya juga? Masa tadi ada kuntilanak Belanda, Be? Serem banget, Kokom takut. Masa sesama kuntilanak lo takut sih? Yaelah, itu kuntilanak Belanda, Be. Lebih tinggi derajatnya. Ya udah gini, peran lu gue ganti. Hah? Jadi apaan? Lu jadi kuntilanak Jepang. Ya elah, Babe itu mah sama aja dong, kuntilanak juga. Lagian namanya di Jepang ada kuntilanak apa? Ya terserah Babe ceritanya. Mau kuntilanak Jepang kek, mau kuntilanak Hindia Belanda kek. Babe yang ngatur semuanya. Sutradara apa kata Babe? Ya udah, tapi Belanda bisa kalah kan, Be? Sekarang gini, Babe mau ke rumahnya Sarmila. Sarmila mau Babe kasih peran sebagai pacar Babe. Nanti ceritanya kita di atas panggung akad nikah. Kalau yang nonton saksi-saksi semua bilang sah, berarti gue sah kawin sama Sarmila. Iya deh. Udah, Babe pergi dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Kokom nggak mau jadi kuntilanak Jepang. Ntar disamperin lagi tuh sama kuntilanak Belanda. Gue sakit hati banget. Gue udah capek-capek mendalam peran gue sebagai wanita penghibur, malah diacak-acak sama si Sofi. Sial. Assalamualaikum, Bu Sarmila. Waalaikumsalam. Lah, lu ngapain sih telanjang-telanjang begini?
Tadinya saya jadi tentara Belanda, cuman habis dipretelin sama Olga. Cuma saya dikasih baju tentara Republik. Pok, ada makan, Pok. Saya nggak dikasih makan malam sama panitia. Lapar, Pok. Sarmila. Ya? Sandiwara tadi gagal. Dan lu gagal dalam peran lu tadi. Iya nih Bang Udin, semua gara-gara Pak Sofi, semua jadi gagal. Padahal Ayu udah mendalami peran Ayu jadi wanita penghibur. Ih, kesel deh kalau inget. Makanya gue mau bikin sandiwara baru. Besok malam on air. Ayu dapat peran nggak Bang? Lu gue kasih peran jadi pacar gue. Nggak apa-apa deh Bang, yang penting Ayu eksis tampil. Nah, nanti kita akad nikah di atas panggung. Kalau penontonnya bilang sah, kita sah sebagai suami istri. Oh gitu, iya nggak apa-apa, yang penting Ayu tampil. Bang, adegan Ayu dibanyakin nih. Oh iya dong, peran utama. Iya. Biarpun gagal jadi tentara Belanda dalam sandiwara, untung dapat hibah baju tentara Republik Indonesia dari si Olga. Naiklah citra Hansi. Kenapa, Pak RW? Itu dia. Gara-gara sandiwara gagal, saya dipecat sebagai RW oleh Pak Camat. Kesian. Udah, saya datengin dulu tuh kantor camat. Saya ubrak abrik. Saya udah jadi tentara Republik Indonesia. Sandiwara sudah bubar. Lagian pakaian kamu nggak lagi mirip tentara Republik. Bener-bener deh, penampilan gue cukup meyakinkan sebagai sutradara. Bang Udin gak salah pilih. Aduh, isong nganope body. Aduh, Pak Jenderal, sama Angsip berdua-duaan di sini ngapain? Lagi pada kumpul kebo ya ente? Bukan, Olga. Saya sedang bersedih hati. Pak Jenderal nggak usah ngomong begitu. Saya udah paham. Kelihatan dari muka Pak Jenderal. Kisut. Muka ente aja udah longsor. Banyak beban, banyak permasalahan. Saya boleh bicara sama Olga? Ente jangan sembarangan asal bicara dengan sutradara. Pak Jenderal kalau mau berbicara, saya harus buka dulu kursinya. Apa permasalahannya? Olga bisa modalin saya bikin sandiwara ulangan yang gagal semalam. Telat! Ente telat, Pak Jenderal. Ente baru mikir saya sudah jadi sutradara sandiwara ulangan yang gagal semalam. Kalau begitu, saya ada peran dong. Tunggu sebentar. Saya mau lihat naskah dulu. Apakah Pak Jenderal ada peran atau tidak? Ini naskah lecek amat kayak muka Pak Jenderal. Just kidding. No good. No good. Pak Jenderal tidak dapat peran di sini. Tapi saya sebagai sutradara, saya berhak menentukan peran buat siapapun. Pak Jenderal, peran yang cocok untuk Pak Jenderal bencong Jepang. Saya Pak Sutradara, perannya apa? Lu nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak omong. Gue udah tentuin peran yang bagus buat lo. Tukang kerek layar. Hei, nggak usah kecewa. Gue udah kasih seragam buat lo ntar. Ya nggak apa-apa, yang penting ada seragamnya. Sadap.
punya tempat tidur aja tidur di mari. Mau udah nah, ngaget-ngagetin aja nih. Din, ketiduran Din, malam gak usah berantem bini gue soal sandiwara. Makanya nih, gue bawain kostum buat lo nih berdua. Lu kostum apaan lu? Main kostum aja. Gini, waktu semalam kan gue perannya jadi Jepang bingung, ya kan? Ya ilah, perannya cuma mondar-mandir gitu doang. Udah gitu layar ditutup lagi. Sakit hati gue, tau gak lo? Nah sekarang gue bikin sandiwara sendiri. Peran utamanya siapa, Din? Ya gue dong, Dir. Udah membantu ya. Lu gue jadiin pendekar Jepang. Setuju. Lu inget nggak yang lu suruh gue pakai Jepang? Jenderal ngeri sama gue. Iya benar-benar. Ayo. Lu gue jadiin geisha. Ya. Hai. Nah, ini kostumnya nih, ya. Ntar kita latihan di rumah gue. Oke? Boleh. Oke. Ya, gue jalan dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pi, Keisha apaan sih? Ya goblok amat sih lu. Yang punya pabrik lu bininya tuh. Bang Olga. Ih, main kemari pasti kangen ya sama Kakom ya. Kangen, mungkin lo jauh, deket gua rauk. Ngapain gua kangenin lo? Jangan mimpi lo dikangenin sama orang ganteng. Emang lo nggak tahu babe lo nyuruh gue jadi sutradara? Oh ya? Terus Kakom dapat peran apaan? Gue juga kagak ngerti. Lo tau sendiri, ini ceritanya kayak apa juga gue nggak paham. Kom, gue nggak ngerti nih apa yang harus gue baca. Sekarang lo gosok deh. Wih, Hansip, kenapa lo pakai tentara Republik begini? Gara-gara sandiwara semalam nggak dapat peran. Begini, muter-muter aja keliling kampung biar tampil beda. Hansip, sekarang lo keliling kampung, bilangin sama orang-orang suruh nonton sandiwara gue, ya. Tiap yang nonton gue kasih ceban-ceban. Siap, Komandan. Bang Olga, batuk ya? Itu kan kagak ada asapnya. Kalau sutradara emang begitu. Ngerokok walaupun nggak ada asapnya, tetap harus batuk. Udah kelar, udah licin. Ya